Di video kali ini pembahasan kita masih seputar constraint layout gitu. Namun yang menjadi pembeda spesifik di video kali ini adalah saya ingin mencoba memperlihatkan beberapa uniqueness ya yang constraint layout bisa lakukan, di mana teman-teman akan melakukan layouting tapi menggunakan drag and drop gitu. Jadi kalau di video constraint layout sebelumnya full coding gitu ya, kalau di konteks ini teman-teman bisa drag and drop gitu, menggunakan drag and drop. Ya, kita udah punya project baru ya di sini, dimana kita udah set ada main, kemudian ada text gitu, hello world gitu ya teman-teman. Ini kalau misalkan kita mau coba delete dulu si mainnya, kita coba drag ya button baru di sini. Nah, di sini kelihatan ya tandanya adalah missing constraint gitu. Kita punya button satu di sini, kemudian kita punya button kedua gitu. Dan ya udah gitu. Kita bisa masang buttonnya di mana-mana gitu ya. Namun kalau konteksnya kayak gini, nanti di berbagai ukuran gak akan bisa bagus dan sejajar gitu, terutama untuk di ukuran-ukuran besar ataupun kecil. Nah, makanya harus dilakukan sama gitu ya. Kita pasang ini constraint yang ada di atas gitu ke chain yang ada di atasnya. Kita pasang constraint yang sebelah kiri di sebelah kanan ke parent yang kanannya. Kita pasang constraint sebelah kiri ke parent yang ada di sebelah kirinya, sehingga dia posisinya ada di tengah-tengah gitu. Nah, kemudian kita bisa set. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini adalah margin ya, margin ukuran yang kita mau set berapa nih ukurannya dari apa yang ada di atas ini. Nah, ini default value-nya 8, 16, 24, 32, misalkan kita set 32 dulu ya, seperti ini. Nah, terus sama nih seperti yang video di praktikum sebelumnya ya. Di sini udah punya constraint nih gitu ya, 1 2 3, yang bawah belum gitu. Nah, maka kita bisa set nih dia ada di atasnya. Misal yang di bawahnya ini bottomnya si button yang kedua kita set parent gitu. Kemudian yang kanannya juga yang kanannya sama yang kirinya itu kalau mau sejajar ya dia pasti bisa akan di posisi tengah. Tapi yang atas ini kita bisa set ada di bawahnya si ini gitu ya. Nah, menariknya kalau konteksnya kayak gini, teman-teman bisa lihat ya, kita geser ke pinggir, ya dia masih tetap di tengah gitu. Kenapa? Karena kanan kirinya belum ada constraint-nya gitu. Karena yang kemarin kita udah bahas di teori di video yang sebelumnya adalah constraint layout itu minimal harus terdiri dari 2 constraint yang mewakili width dan mewakili height, sehingga dia bisa mengikuti posisi yang ada di sekitarnya. Nah, maka apa yang harus dilakukan kalau case-nya seperti ini ya gitu. Yang bisa dilakukan ketika 2 constraint ini sudah dipasang adalah kita pasang yang sebelah kanan dan sebelah kirinya dari button yang kedua ini disimpan ke atas, ke yang ada di bawah sini gitu, sama set gitu ya. Jadi kalau di studi kasus, nah jadinya lambangnya kayak gini. Jadi kalau di studi kasus di video yang sebelum ini, teman-teman sudah coba ngoding di mana nembak ke kanan kirinya itu ke parentnya ya gitu. Tapi sekarang kalau drag and drop ini saya memperlihatkan something new, di mana kalau teman-teman merubah desain yang ada di atasnya, maka yang bawahnya akan ikut berubah. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena constraint di kiri dan kanannya nggak ditempel ke parent kanan kiri gitu, tapi langsung ke button yang ada di atasnya, sehingga kalau kita update posisi yang di atasnya, yang bawahnya ikut sejajar gitu ya. Nah, gimana sih ini codingannya gitu di dalam source code-nya? Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya. Konteks dari button 2 ini, dia ini langsung di set ya si N-nya gitu, N-nya ke atas gitu, dan start-nya di set juga ke atas gitu. Nah, menariknya adalah di sini ada yang namanya bias gitu. Ada bias horizontal, ada bias vertikal. Bias vertikalnya kebetulan di set 0,52. Bias itu paling bisa kelihatan di sini. Nah, ini bias namanya gitu ya. Ini kita lihat vertikalnya ya di set
0,52 dan kita juga bisa lihat si bias horizontalnya 0. Nah, teman-teman bisa coba ya eksplorasi. Nah, ini bias namanya. Jadi kalau yang di sebelah sini ini adalah width, ini adalah margin ya, margin kiri dan kanan dari area yang ada di sebelahnya. Nah, namun ini adalah bias. Bias itu buat apa? Buat teman-teman ngeset di layar yang 100% ini gitu, di si posisi button yang di tengah ini tuh mau di posisi seberapa persen nih, misalkan 50%, jadi di tengah-tengah. Ya inilah kurang lebih posisi yang ada di tengah-tengah. Namun tengah-tengahnya bukan berdasarkan layar, tapi tengah-tengahnya adalah tengah-tengah berdasarkan si chain yang ada di atasnya gitu. Jadi kalau kita set misalkan ini 0 gitu, nah teman-teman bisa lihat bias 0 yang ada di sini itu menandakan dia deket banget sama chain yang ada di atasnya gitu. Jadi bukan dari parent, jadi bukan berarti si bias ini tuh berasal dari parent yang ada di ujung atas ini gitu, tapi 0 itu dapatnya dari sini gitu. Dan ini kita bisa set juga bias ke yang paling ujung, misalkan kalau biasanya 100% berarti di bawah kan gitu ya. Nah ini bias namanya gitu. Selanjutnya yang horizontalnya juga bisa gitu. Horizontalnya kita mau set tengah-tengah gitu, nggak jalan gitu. Nah ada yang tahu kenapa? Walaupun kita set biasnya udah di set panjang, ya betul. Jadi bias ke kanan kirinya tuh nggak berubah untuk si button 2 ini. Kenapa? Karena chain kanan kirinya sudah kita fixkan nembak ke apa yang ada di atasnya. Jadi yang ada di atas ini yang akan punya kuasa. Kalau teman-teman klik ke button yang di atas gitu, karena dia yang jadi parentnya, maka kita lihat bias yang berjalannya adalah di kanan dan kiri gitu. Ini bias namanya gitu. Ini baru bisa ke atas sama bawah gitu, dan ini pun akan mengikuti gitu. Ini bias, dia akan bekerja agar sejajar sesuai dengan kiri, atas dan bawah. Cara codingnya cuman saya kayak gini aja, bias gitu ya. Dan ini margin topnya sangat bisa diubah gitu ya. Misalkan kita mau ganti tadi ke demand yang kita, misalkan kalau di sini defaultnya segini ya, jadi bisa di set demand 32 misalkan. Oke, itu chain yang sejajar, kemudian ada bias, kemudian kita coba lagi ya something else, masih dalam bentuk view. Di sini kita punya 3 button nih, 1 2 3 gitu. Nah kita pengen si button ini kita sejajarin ya, teman-teman tinggal drag aja gitu, 1 2, bukan drag ya, maksudnya select gitu ya. Select dulu 1 2 3 sampai ke check seperti ini. Terus teman-teman bisa pilih yang ada di atas nih, line. Ketika align, teman-teman langsung pilih yang namanya vertikal. Tujuannya biar apa? Biar button yang kita set ini pengen di set sejajar. Nah, otomatis dia berubah seperti ini. Nah, artinya kalau kita udah bikin dia sejajar dan masing-masing dia punya chain ya. Kalau teman-teman lihat di dalam codingannya, langsung tuh dia berubah nih. Masing-masing punya constraint gitu, dan masing-masing punya bias gitu kan. Masing-masing punya bias terhadap sesuatu yang ada di atasnya. Nah, kemudian kalau teman-teman geser-geser, ya dia akan ngikutin gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai tadi line gitu. Nah, tapi teman-teman bisa lihat nih, oh ini udah sejajar tapi kok jaraknya yang ini dekat, yang ini jauh. Gimana nih biar jaraknya ini bisa ikut seimbang juga gitu. Nah ini erat dengan konsep pengembangan dari linear yang menggunakan weight gitu. Jadi ada linear yang menggunakan weight. Nah di sini caranya adalah teman-teman tinggal select lagi gitu semuanya, klik kanan. Teman-teman kemudian di sini bisa menggunakan namanya chain. Nah ini dia, create vertical chain atau create horizontal chain. Karena ini kan konteksnya adalah secara vertikal constraint-nya udah jadi, secara horizontal pengen sejajar, maka chainnya pilih adalah create horizontal chain. Nah di sini teman-teman bisa lihat tadi berubah otomatis gitu ya. Dan di sini kalau kita zoom gitu, ini ada chain atau ada rantai. Nah ini ada 2 simbol yang berbeda nih.
Kalau simbol yang seperti ini menandakan constraint, tapi kalau simbol yang seperti ini menandakan chain, artinya ini udah bisa sama rata gitu ya. Nah, ketika konteksnya kayak gini, dia udah sejajar nih dan udah seimbang juga jaraknya dari kiri ke kanan. Misal kita mau ubah nih gitu si button 3 ini gitu ya, yang apa ukurannya awalnya wrap konten aja gitu ya, ngikutin apa yang ada di dalam isinya ini gitu. Kita pengen dia filled, memfill tuh apa ya, memenuhi area yang ada di left sampai ke right gitu ya. Nah, maka caranya adalah layoutnya kita bisa ubah menjadi 0 dp misalkan ya, kita set di sininya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah konsep width dan height gitu ya. Konsep width dan height yang kita ganti menjadi wake yang ada di linear layout di video-video sebelumnya gitu. Kita set ini menjadi 0 dp dan wrap konten. Maka kita bisa lihat perbandingannya. Nah, biar semuanya bisa punya komposisi yang sama, udah masih sejajar komposisinya sama, ini kita bisa set juga 0 dp juga. Dan yang button ini pun sama, kita bisa set widthnya 0 dp. Ini kalau konteksnya mau sejajar. Nah, setelah ini udah deh teman-teman bisa masang margin left sama right-nya ya. Misalkan mau dikasih ininya 8, ini yang di yang ini misalkan yang di kanannya 8 juga gitu. Jadi ada jarak nih gitu. Nah, that's it. Ini cara ngoding selanjutnya ya, yang menggunakan vertical chain, vertical alignment dan horizontal chain gitu. Udah sejajar. Sekarang nih ya kita coba alignment tapi yang horizontalnya ya. Kita delete dulu. Misalkan teman-teman masang lagi 3 button sembarang tapi pengen ini dibikin sejajar gitu ya. Misalkan teman-teman punya view pengen dibikin sejajar, maka ininya tinggal ganti aja jadi horizontally. Nah, otomatis dia akan punya constraint dari kiri ke kanan gitu. Dari sisi coding pun sama ya, keluar seperti ini. Nah, tapi pengen sama rata dong dari ukuran ke atas, dari atas sampai ke bawah, maka kita ganti chainnya adalah vertikal. Maka ini tinggal kita klik kanan, lalu ada chain dan bisa kita set chainnya vertikal. Set, nah gitu. Maka dia akan otomatis sama rata gitu ya, sama rata dari ukuran setiap chain dan setiap constraintnya gitu ya. Nah, oke. Ini adalah horizontal chain menggunakan baseline menggunakan horizontal alignment gitu ya. Oke, kita sekarang cobain sesuatu yang lain juga dari konsep drag and drop menggunakan value chain yang bisa teman-teman coba gitu. Kita samalah, kita bikin view button, cuman kita bikin ada 2 ya. Kita akan nyobain baseline gitu. Baseline tuh kayak gimana sih? Misal ya, kita pasang nih dia ada di sebelah kirinya si button ini ya. Button ini ada di sini, button ini ada di atasnya, ada di atas sini, sama ini ada di bawahnya juga misalkan. Nah, otomatis si ini kan, ini kita bisa set loh marginnya ya. Nah, ini kan sebelah kirinya 48, misalkan kita set 32, dia akan otomatis 32. Ini angka yang di sini nih kalau kita geser lagi ya akan menyesuaikan sebanyak marginnya ya, ada di sebelah kiri gitu. Nah, dari sini teman-teman misal ya area sini kita mau kasih margin dulu deh biar nggak terlalu mepet. Di sini kita bisa klik kanan terus show baseline. Nah, gitu. Ini pun sama, kita bisa show baseline. Buat apa sih show baseline itu? Ini tujuannya adalah kalau kita mengarahkan baseline-nya ke sini, dia akan ikut sejajar. Teman-teman bisa lihat ya. Ini yang awal ketika kita belum pakai baseline, belum mendrag baseline-nya, tapi ketika si baseline-nya diarahkan ke sini, set, dia akan ikut sejajar.
Nah, yang akan lebih kelihatan adalah kita coba hide dulu ya, dan nggak pakai dulu baseline. Kita coba deh si buttonnya kita kasih ukurannya lebih gede lah, 100 dp misalkan button yang lainnya, sehingga jadi seperti ini gitu, lebih besar. Saya teh pengen ini jadi sejajar, udah we gini kan udah nih kelihatannya sejajar ya, sama kayak ini gitu kan. Tapi bener nggak nih sejajar? Nah, maka teman-teman kalau ingin make sure sejajar atau enggak, teman-teman bisa klik kanan show baseline, dan ini klik kanan show baseline. Buat apa sih show baseline? Nah, kalau teman-teman udah pakai show baseline dan klik di sini, kemudian arahkan ke arah view yang mau disejajarkan, nah, maka sejajarlah posisinya. Gitu. Posisi apa? Betul-betul posisi teks di button ini dengan teks di button ini sejajar. Karena yang namanya baseline seperti teori yang di video sebelumnya itu ada di posisi di bawah teks ini. Walaupun ini punya beda ukuran, tapi kalau kita pengen konten yang ada di dalam sejajar, itu bisa menggunakan yang namanya baseline. Gitu ya. Oke, ini udah nih baseline. Terakhir mungkin ya, di konsep drag and drop menggunakan constraint layout ini, fungsionalitas yang bisa teman-teman pakai adalah helper gitu. Nah, kita kan dari tadi tuh udah bahas tuh kanan kiri atas bawah itu ujungnya parent gitu kan. Parent top, ini parent start gitu kan, ini parent end, ini parent bottom gitu kan. Nah, eh sebetulnya kalau ternyata nih di studi kasus itu teman-teman tuh pengen ngotakin doang nih area segini lah ya. Area segini pengen dikotakin gitu, atau areanya disetengahin gitu. Kemudian layoutnya kita fokus aja di setengah itu dulu atau di seperempat itu dulu gitu. Nah, itu bisa. Caranya adalah pakai helper. Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian add helper. Nah, di add helper teman-teman bisa pakai yang namanya vertical guideline dan horizontal guideline. Kita coba dulu yang vertikal ya. Nah, di sini teman-teman kita udah punya helper nih. Tinggal yang area bawah ini kita tinggal klik gitu. Klik, kemudian arahnya kelihatan. Ini adalah 391 jarak dari kiri ke kanan, dan sebelah kirinya adalah 20. Maka kalau kita arahkan gitu, misalkan ini kita set di sini, ini kita set di sini. Nah, ini posisinya. Oke, saya kecilin dulu biar lebih kelihatan. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata yang saya kira ini posisinya di tengah-tengah layar gitu, ternyata belum tengah-tengah. Ini baru 46%. Nah, maka teman-teman di sini bisa langsung geser dikit sampai benar-benar si layoutnya itu kebagi jadi dua, yaitu 50%. Nah, inilah posisi di tengah-tengah gitu. Ini vertikal. Misal ya, kalau kita pengen bikin area di sini gitu. Nah di sini gitu. Nah, itu tadi hilang tuh yang sebelah kanan karena marginnya terlalu lebar. Kita geser dulu nih marginnya dikit lah ya, 16 doang. Kita set dia di sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Yang button di sini, ini awalnya kan parentnya nembak nih ke sini. Nah, ini misal ya, yang area tengah ini mau kita geser jadi 80 gitu. Atau di sininya set di 20%. Nah, ini kita bisa set nggak nyampe ke parent, tapi kita bisa set ini sampai ke ujung sini. Nah, gitu. Jadi udah area sininya kosong, sehingga baseline dia adalah di sini. Kalau teman-teman lihat ya, nih batas dia itu nembaknya ke helper yang vertikal sebelah sini, tidak harus ke sini. Begitu juga kalau teman-teman mau set atas bawahnya adalah pakai horizontal, maka teman-teman bisa add helper horizontal guideline. Ini adalah posisi, kita klik aja kita bisa geser ke bawah. Misal kita mau set di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini udah nih 50 gitu kan. Atau teman-teman mau naikin dikit deh, saya mau bikin areanya segini. Nah, maka si button ini yang awalnya chainnya nembak nyampe bawah, kita bisa ganti gitu. Ganti tembaknya hanya sampai ke sini saja. Dan mungkin bagian atasnya juga kita bisa ganti tembak ke atasnya. Sehingga ketika konsepnya seperti ini, dia akan otomatis nembaknya sampai ke sini saja. Area bawahnya kosong.
kita bisa pakai button yang lain untuk set gitu ke area bawah sini. Dan ya kalau teman-teman kita pasang gitu ya, tadi kan waktu di awal kita pengen nih sejajar atas bawah kiri kanan tapi berdasarkan parent ya. Nah sekarang mah ada namanya di dalam helper itu guideline horizontal dan vertikal, sehingga kalau teman-teman lihat nih dari guideline yang ada di sini, itu button ini dia posisinya tengah-tengah gitu kan, dia posisinya tengah-tengah karena udah dibagi areanya menjadi 4 area. Ini akan sangat ngebantu teman-teman kalau ternyata teman-teman udah ngebagi beberapa layout itu menjadi beberapa bagian gitu ya. Dan ini enggak helper ini kita lihat ya implementasi di codingnya. Itu ada namanya constraint layout widget guideline gitu ya. Jadi yang udah ke generate adalah dia punya guideline dan ada percentage dari guideline-nya, sehingga area ini contoh button ini ya. Ini adalah button 2 nih. Ini button 11 nih yang lagi saya sorot gitu. Dia ini ada di guideline yang sebelah sini nih, yang 27 dan ininya 0,2 gitu. Button 2 yang di atas itu ada di sini. Gitu. Ini otomatis ya, kalau kita pakai drag and drop, codingan ininya otomatis ke generate gitu ya. Namun ya itu sih kenapa kemudian saya membuat 2 video ini ya, mau itu drag and drop ataupun coding gitu secara basic untuk constraint, agar ketika teman-teman punya studi kasus layout yang cukup kompleks itu teman-teman bisa merubah dari 2 sisi, mau itu dari sisi coding ataupun dari sisi drag and drop gitu ya. Oke, sip, paling seperti itu yang bisa saya share di video kali ini, di video constraint yang menggunakan drag and drop. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus layouting. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.